Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kepada Nabi besar, Nabi penutup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dikasihi dan dirahmati Allah, ketemu lagi kita di Bible of Bible dalam seri yang ke-47 sampai ke-50. Namun sebelumnya perkenankanlah saya host Unggul Sudrajat sebelum kita berbincang nanti dengan narasumber Bapak Donditan menginfokan bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid berencana untuk membebaskan tanah seluas 6 hektar yang akan dibangun pondok pesantren dengan harapan banyak akan dibentuk para dai-dai muda untuk lebih mendalami Islam dan juga mendalami agama-agama yang lain guna menghindari pemurtatan. Di samping itu juga untuk para mualaf yang baru masih belum settle. Untuk rekan-rekan dengan sukarela kami mohon bantuannya dalam bentuk zakat, sedekah, infak dan wakaf yang dapat didonasikan kepada Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid dengan banknya Bank Mandiri Syariah, kodenya 451, kemudian nomor rekening 1188889995 atas namanya Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, sebuah yayasan yang dengan badan hukum yang resmi. Oke lah, untuk mempersingkat waktu, kita akan ketemu nanti di seri 47, siapakah murid ke-10 Yesus, kemudian 48 roti atau anggur, 49 masih mau minum anggur, terus yang ke-56 jumlahnya 6 atau 8 hari. Dan jangan lupa, mumpung tahun baru nih kita minta bonus sama Pak Dondi. Oke Pak Dondi, silakan Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya kita ya dalam Bible ya. Sip. Ini memasuki tahun yang baru, kita geber terus nih Bible ya. Oke, saya langsung aja. Saya langsung akan share screen-nya ya. Nomornya sebentar. 47 sampai 50 ya tadi ya? Siap, 47 sampai 50. Oke. Ya, ini nomor 47 ya. Kita langsung mulai, siapakah murid Yesus yang ke-10 ya. Kita lihat nih di 4 gospel itu ya. Di Matius dikatakan Matius 10 ayat 2 sampai 4, murid yang ke-10 itu adalah bernama Tadeus ya. Kemudian di Markus 3 ayat 16 sampai 19, yang ke-10 itu adalah juga Tadeus, benar ya? Di Lukas 6 13 sampai 16, itu yang ke-10 ternyata bukan Tadeus. Siapa Pak? Nah ini, itu Simon yang disebut orang Zelot, itu yang ke-10. Nanti para pemirsa bisa cek sendiri di rumah Bible-nya ya. Di ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, bisa juga ini video di post, nanti bisa dicek ya ayat-ayat yang saya tampilkan sini benar atau tidak gitu ya. Saya nggak usah bacakan lah. Tapi yang Yohanes itu nggak cerita apa-apa loh mengenai murid-murid Yesus loh. Ya, jadi yang ceritanya Matius, Markus, Lukas gitu. Cuman 3 gospel sinoptik ini juga ternyata namanya beda gitu. Nah, mungkin masalah nggak sih nomor gitu? Urutan gitu masalah nggak sih? Masalah Pak, karena namanya kitab suci itu nggak boleh satu titik pun berubah, satu iota berubah tuh nggak boleh. Gitu ya? Harus apa ada. Ya mungkin kan ini kan cuma nama-nama aja, gitu kan urutannya mungkin nggak terlalu penting gitu Pak. Gimana? Ya kalau standar kitab suci nggak boleh Pak. Nggak boleh. Tetap harus sama juga. Ya, kalau nggak boleh saya tanya yang salah yang mana? Yang salah Gayung sama Gong. Gayung udah tahu air panas dia nyemplung juga. Gayung sama Gong. Gong udah tahu benjol masih mau dipukul juga. Oke, ini 47 ya tadi ya. Iya. Sekarang kita ke 48. Nah, di dalam perjamuan kudus
Yesus itu memberikan apa dulu kepada murid-muridnya, ya. Di Matius pertama memberikan roti, baru anggur. Itu di Matius 26 ayat 26 sampai 27, ya. Di Markus juga sama, memberikan roti, kemudian anggur. Di Markus 14 ayat 22 sampai 23. Di Lukas itu memberikan anggur dulu, Pak, baru roti. Nah, boleh kan jadi kontradiksi? Ya, kalau barangnya sama, cuman kan konsistensinya beda. Mungkin teman-teman kita yang Kristen akan bilang ya itu nggak ada masalah kan, Nggak sama masalah. roti dan anggur. Oh ya. iya. Ini masalah penulisan doang, mana Ya, yang ya. duluan, Pak. Ya, berarti yang memberikan inspirasi ini Roh Kudusnya beda gitu. Bisa jadi. Bisa Atau jadi. tiap-tiap orang beda-beda gitu, Pak. Iya. Ada berapa Yohanes juga orang? nggak cerita loh ini loh mengenai ini ya. Yohanes kayaknya nggak peduli sama hal security ini, Pak ya. Ya, karena Yohanes memang dia tulisan Yohanes adalah lebih bersifat teologis, Oh, ya. Oke. Tidak bersifat kayak semacam biografis gitu ya. Hmm. Oke, itu tadi nomor 48 ya. Delapan. Sekarang nomor 49. Ya. Apakah Yesus tidak mau minum anggur lagi? Ya, di Matius diceritakan begini, Matius 26 ayat 39. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Artinya Yesus hanya mau minum lagi setelah semuanya diangkat gitu kan. Ya. Di Matius 27 ayat 34, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Nah, ini pada kisah Yesus sedang disalib ya. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya ya. Tapi sempat ngecap nih, walaupun dia nggak mau minum nih, sempat ngecap. Karena rasanya pahit, Pak. Nggak doyan. Di Markus 14 ayat 25, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Ya, kurang lebih sama kan artinya kan? Berarti artinya dia tidak mau minum anggur lagi sampai ke kerajaan. murid-murid Yesus semuanya bertemu Yesus di kerajaan Bapa gitu kan. Nah, di Markus 15 ayat 23 sama 36 dikatakan, lalu mereka ini tentara Romawi ya, memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Ayat 36-nya, maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Nah, gimana tuh? Di sini yang di Markus tadi kan sama ayat 25-nya bilang bahwa dia tidak akan minum anggur lagi kan sampai semuanya di dalam kerajaan Allah. Yang di Markus 15, 23 dan 36 dikatakan mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Terus yang 36-nya, maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Memberi Yesus minum artinya Yesus minum nggak? Minum, Pak. Minum. Katanya udah nggak mau minum anggur lagi. Tapi kan ini anggur dan mur. Mur itu apa, Pak? Apa ya, kayak semacam campuran gitu ya. Cuman bedanya gini. Mur bukan dalam artian seperti anggur atau iya, semacam gitu gitulah. Ya. Dibanding empedu tadi. Ya. Pengertiannya empedu itu lebih pahit, Pak. Nah, justru yang salah empedu pemur. Oh iya benar juga. Pusing sih kalau digini. Yang benar empedu pemur, anggurnya campurnya gitu loh. Iya, betul. Ya, kalau nggak teliti mungkin itu sambil lalu kan mungkin nggak masalah ya. Kita dulu Lukas sama Yohanes. Tapi apa benar empedu itu sama anggur tuh sama? Beda lah. Kalau empedu kan itu kalau dalam bahasa Indonesia ya empedu itu yang pahit, Pak, jamu lah. Lukas sama Yohanes itu nggak cerita apa-apa masalah ini. Oke. Jadi ini cuman Matius dan Markus ya. Iya. Oke, pertama masalahnya gini, Pak. Ini kan penulis gospel yang sependek pengetahuan saya, Pak. Lukas jelas bukan muridnya, ya kan. Kemudian Matius bukan murid Yesus. Kemudian itu dua yang udah jelas bukan murid Yesus. Markus juga bukan. Markus juga bukan iya. Ya berarti itu udah ada masalah. Lalu keduanya, menurut cerita di dalam gospel mereka kan nggak hadir dari awal ikut sampai ke sana. Jadi mungkin aja cuma dengar cerita dari tetangga, Pak, gosip-gosip aja. Iya, ya itu semuanya adalah cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Oh iya, seperti Lukas bilang ya. Lukas 1 sampai 4. Oke, jadi empedu sama mur, yang mana yang salah? Minum anggur atau enggak, yang mana yang salah? Ya.
Oke, nomor tadi berapa? 50 sekarang. Tadi 59 kan? Tadi 49 ya? 49, sekarang 50. Ya, sekarang 50 ya. Berapa hari setelah pengajaran Yesus kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus ke gunung? Ya. Di Matius 17 ayat 1 disebutkan 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ya. Berapa hari? 6 hari. Di Markus tidak cerita ya. Di Lukas 9 ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Berapa hari? 8. Di Yohanes nggak cerita ya. Nah, 6 hari, 8 hari. Ya. Sama ya? Beda Pak. Ini kita ingat dulu omongannya Lukas di Lukas 1 pasal 1 ayat 4 ayat 1 sampai 4. Ya kan? Dia kan hanya ngumpulin cerita-cerita yang ada di masyarakat, Pak. Ya. Mungkin namanya cerita beredar, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8. Ya. Jadi nggak jelas, Pak. Oke, jadi yang mana yang salah? Soalnya pinter aja yang salah. Sebelum diduluin Bapak, saya tembak dulu aja dah. Orang mau mesti saya nanya dong. Bapak jawab dong. Kok karena Bapak yang nanya? Terus nanya siapa lagi, Pak? Oke. Nah ya. Itu cepat ya kalau saya nggak bacain ayat itu cepat ya. Mendingan begitu Pak menurut saya Pak. Karena kalau kita bacakan kan buang waktu. Tapi kan Bapak udah kasih tuh yang di highlight di blok warna kuning kan. Ya. Nah, nanti pemirsa tinggal meriksa sendiri benar apa enggak. Bisa buka Bible sendiri ya. Bisa, itu saya rasa lebih bagus gitu Pak. Gitu ya. Iya. Biar cepat selesai gitu maksudnya. Biar cepat selesai atau ada lebih banyak yang bisa didiskusikan. Gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau nggak diceritain nanti sangkain kita ini hoax lagi. Kan itu bisa terbukti. Nomornya ada ya. Gambarnya ada pasal ayat. Ya. Kan? Oke, jadi gitu ya. Nah sekarang berarti apa nih bonus? Oh iya bonus Pak. Tadi saya lupa mana bonusnya. Oke. Saya tadi ingatnya mau nanya Pak. Enak bener nanya Pak. Mana yang salah? Oke Pak, bonusnya Pak. Jangan lupa. Oke, bonusnya ya. Nah, ini biasa seperti sebelum-sebelumnya. Untuk bonus saya kasih permasalahan terjemahan di dalam Bible ya. Oke. Ini judulnya adalah Israel itu sama dengan tulus hati. Ya. Kenapa? Kira-kira begitu. Nah, ini kita bisa lihat nih. Di Mazmur 73 ayat 1 ya. Dikatakan begini. Ini di versi KJV ya, King James Version. A Psalm of Asaph. Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Nah, di situ ada kata-kata Israel ya, ya kan? Kita loncat ke LAI nih, yang versi BIS, bahasa Indonesia sehari-hari ya. Mazmur Asaph, sungguh baiklah Allah bagi umatnya. Oke, tadi Israel ya, ini jadi umatnya nih. Ini kan terjemahan nih dua-duanya nih. KJV terjemahan, LAI juga terjemahan kan. Cuman sama-sama terjemahan kok yang satu ada kata Israel, yang satu enggak gitu ya. Yang satu umatnya, yang satu ada kata Israelnya. Bagi orang-orang yang berhati murni ya. Sedangkan yang di versi terjemahan baru, Mazmur Asaph, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, LAI itu kemana kata-kata Israelnya? Ya, kan nggak ada tuh. Sedangkan kalau kita lihat di versi-versi yang lain, di versi Ibraninya sendiri, itu ada tuh. Nih, kata-kata Israel ini. Ini gimana Pak yang di Ibraninya Pak? Ini nih, lihat. Yang saya kasih tanda kuning ini, itu dibacanya adalah apa? Israel. Oh, Israel. Iya. Di versi yang ASV, itu juga ada kata Israelnya. Di versi CEV juga ada kata Israelnya. Di versi DRB juga ada kata Israelnya, dan di versi JNB juga ada kata Israelnya. Semua versi yang bahasa Inggris ada kata Israelnya. Ya ini kayaknya aneh Pak. Kalau seumpamanya tidak bisa menerjemahkan bahasa Ibrani, harusnya malu lah. Masa nggak bisa sih diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Gimana dong? Atau kedua Pak, yang semua bahasa Inggris kan tadi Israel. Kemudian yang bahasa Indonesia terjemahnya umat.
Ya. Maka artinya dihilangkan Israel. Mungkin Ya. ada maksud supaya ini semua buat manusia, padahal hanya ditujukan untuk Bani Israel, Pak. Siapa yang salah, Pak? Enggak, saya gitu. Mungkin gitu, Pak. Karena Nah, beda loh, kalau Israel kan cuma sekelompok kaum, Pak, Bani Israel. Ya. Tapi kalau dibicara umat, itu kan humankind, Semua, human race. oke, sekarang gimana kalau kita melihat yang itu tuh, yang tebel itu tuh? Kita coba deh, Hah? kita tanyakan Kita kepada coba lihat kitab footnote-nya jujur. apa, ya. Kitab jujur, Pak. Sekali-sekali kita libatin gitu ya, Iya, di iya, iya. BOB ya. Hmm. Mazmur 73 ayat 1. Oke, kita lihat. Bentar. Siapa tahu kan di sini ada keterangan apa gitu kan, Iya, iya. mengenai kata itu dari mana gitu. Kok bisa ada yang Israel, kok ada yang umat gitu kan. Barangkali ada footnote keterangan. Siapa lain. tahu kan. Hmm. 73 ayat 1 ya. 73 ayat 1. Nah, ini saya baca ini ya, sama nih. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Nah, ini kan karena ini versi apa namanya? Diambilnya dari versi LI juga, perjanjian lama dan perjanjian barunya, makanya itu sama dengan yang di terjemahan baru yang di layar tuh ya. Saya teruskan, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, kita lihat footnote-nya ayat 1. Oke. Dalam naskah Ibrani tertulis Israel. Tuh ya. Jujur nih, Pak. Betul kan? Itu yang di versi lain-lain tuh yang di Ibraninya kan ada tulisan Israel kan? Nah, kemudian ini dapat diartikan sebagai Israel sejati, orang benar. Tetapi mungkin juga hanya salah tulis. Nah, kok bisa gitu, Pak? Nggak tahu. Dengan memisahkan huruf-huruf mati orang sampai kepada tulus hatinya. Masa kitab suci Zoom. Ya, biar penonton nggak penasaran. Ya, terus saya ngarang lagi ya. Iya. Saya zoom ya. Ya, bentar. Coba di zoom, Pak. Siap. Dah. Oke. Nah, ini ayat 1 nih ya. Coba. Oke. Di sini benar ya. Nah, ini. Ini atasnya saya kasih lihat dulu nih ya. Ya. Mazmur. Nih ya. Mazmur 73 ya. 73. Ayat 1 tuh ya. Saya bacakan ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Betul ya? Ya. Kita lihat ke bawah footnote. Nah, ini ada yang tangan saya pegang nih. Tuh ya, ayat 1 asal tuh ya. Ada apa nih? BDK tuh bandingkan gitu ya. Nah, dari kata tulus hatinya di huruf tebal itu, di sebelahnya kita baca sebentar. Nah, dalam bisa di zoom dikit nggak Pak? Dikit lagi. Oh, mundur dikit Pak, kebanyakan. Kebanyakan. Ya, saya bacakan ya. Dalam naskah Ibrani tertulis Israel tuh ya. Ini dapat diartikan sebagai Israel sejati, orang benar, tetapi mungkin juga hanya salah tulis dengan memisahkan huruf-huruf mati orang sampai kepada tulus hatinya. Betul kan? Iya. Oke Pak, balikin lagi Pak. Tapi yang dimaksud salah tulis itu siapa, Pak? Kok bisa ayat Ya, kitab-kitab suci salah tulis? ya pasti penyalin gitu, siapa lagi. Oke, nah jadi itu tadi kita kembali ke ininya ya, saya share lagi ya. Nah, jadi kalau begitu yang versi-versi bahasa Inggris kan betul ya, ada kata Israelnya kan, di teks Ibrani juga ada kata Israelnya kan. Kemungkinan besar yang LA itu ngambil dari yang Masoretik, yang Septuaginta mungkin ya. Tapi saya nggak tahu, saya belum cek ke Septuaginta sih. Berarti kemungkinan diambil dari dua sumber yang berbeda. Ya, dari dua naskah yang berbeda. Makanya bisa ada satu kata Israel, satunya enggak gitu. Oke, itulah bonus BOB kali ini. Ya, yang tadi Bible-nya juga sudah selesai. Ya. 47 sampai 50 kan? Ya. Oke. Jadi kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan pada kajian hari ini. Ya, apa namanya?
tidak lupa ini bukan pengetahuan wajib ya buat umat muslim. Ini aja pengetahuan tambahan bagaimana kita melihat yang dianggap sebagai kitab suci kekristenan itu seperti apa, gitu ya. Para pemirsa bisa membandingkan nanti ya di rumah ayat-ayat yang tadi saya berikan, bisa dicek sendiri dan dipikir dengan nalar gitu. Kira-kira apa gitu yang menyebabkan ini bisa perbedaan begitu, dan apakah benar itu bisa disebut sebagai kontradiksi ya. Kalau memang saudara-saudara Kristen yang lain yang menonton film acara ini bilang, oh itu bukan kontradiksi, itu saling melengkapi, ya silakan aja gitu ya. Empedu sama Mur gitu. Satu lagi 6 hari, 8 hari kan. Bukan kontradiksi, itu cuma beda 2 hari. Sama temen cincai gitu lah mungkin. Oke, kira-kira gitu Pak Mul ya. Ya, para pemirsa, begitulah yang seperti diterangkan Pak Dendi. Jadi pada intinya bukan masalah kecil atau masalah besar, tapi semoga kita makin bertambah-tambah keimanannya kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, dijaga pula oleh Allah, jauh dari kesalahan, jauh dari kontradiksi, dan jauh dari kekurangan. Amin. Semoga video ini bisa membawa manfaat, menambah keimanan bagi kita umat Islam, menangkal pemurtadan, dan juga menambah pembukaan akademis berpikir bagi saudara-saudara kita yang Kristen. Demikian, mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami berdua. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bible of Bible. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.